Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Industri Untak Surabaya ingin mempresentasikan tugas besar manajemen proyek. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi proyek pembangunan pelengsian sungai yang berada di Kecamatan Sanggapura. Adapun susunan kelompok kami diantaranya Arsandi Alfa Pradana, NBI 1411900-109, Muhammad Reza Fahrezi 1411900-119, dan yang terakhir Samsul Bahri 1411900-121. Next. Definisi proyek kami di sini yaitu pembangunan batu turap sungai atau pelengsian sungai dengan panjang 40 meter, lebar 1 meter dan ketinggian 2 meter yang berada di Kabupaten Gresik ini bersumber dari bantuan khusus desa. Pembangunan ini telah mencapai 100%. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Raya Sungai Tirta, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sanggapura, Kabupaten Gresik. Untuk desain pelengsian sungai bisa dilihat di gambar berikut. Ini adalah dokumentasi untuk urutan aktivitasnya. Yang pertama, persiapan alat dan material. Kedua, pengerjaan fondasi. Ketiga, pengerjaan dinding. Dan yang keempat, finishing. Berikut adalah WBS atau Work Breakdown Structure untuk pembangunan pelengsian sungai. Ada 4 aktivitas, yaitu proses persiapan, pengerjaan fondasi, pengerjaan dinding, dan terakhir finishing. Untuk proses persiapan, yaitu persiapan alat dan material. Yang kedua, membersihkan lahan. Untuk pekerjaan fondasi, ada 3 aktivitas, yaitu pengukuran, penggalian, dan pengecoran. Untuk pekerjaan dinding, ada 3 aktivitas, yaitu penyusunan batu, pemasangan pipa, dan plesteran. Yang terakhir finishing, yaitu pengecekan konstruksi. Untuk OBS atau Organization Breakdown Structure, terdapat 3 opsi, yaitu pemimpin proyek atau mandor, yang kedua tukang, dan yang ketiga kuli. Untuk tukang, yaitu mempersiapkan alat dan material, terus pengukuran, pemasangan pipa, dan pengecekan konstruksi. Nah, untuk kuli sendiri, persiapan alat dan material, pembersihan lahan, pengecoran, pemasangan batu, pemasangan pipa, dan terakhir plesteran. Untuk work packages, pembangunan ini dilakukan selama perkiraan waktu 2 bulan, dimulai dari tanggal 6 Oktober sampai 10 Desember, yang dilakukan dengan 2 tukang dan 8 kuli. Untuk proses di sini ada 4 proses, yaitu proses persiapan, proses pekerjaan fondasi, proses pekerjaan dinding, dan finishing. Untuk proses persiapan ada 2 opsi, yaitu persiapan alat dan material, membutuhkan perkiraan waktu yaitu 2 hari. Untuk jumlah pekerjanya 2 tukang. Dan opsi yang kedua, pembersihan lahan, perkiraan waktunya 8 hari. Untuk jumlah pekerjanya 8 kuli. Untuk pekerjaan fondasi ada 3 opsi, yaitu pengukuran, membutuhkan 2 perkiraan waktu 2 hari. Untuk jumlah pekerjanya yaitu 2 tukang. Untuk penggalian, perkiraan waktunya 17 hari. Untuk jumlah pekerja yaitu 8 kuli. Untuk pengecoran, perkiraan waktunya 8 hari, membutuhkan jumlah pekerja 8 kuli. Untuk pengerjaan dinding, membutuhkan 3 opsi, yaitu penyusunan batu, perkiraan waktunya 8 hari, untuk jumlah pekerjanya 8 kuli. Untuk pemasangan pipa, perkiraan waktunya 3 hari, jumlah pekerjanya 2 tukang. Untuk plesteran, membutuhkan perkiraan waktu 19 hari, membutuhkan jumlah pekerja 2 tukang dan 8 kuli. Dan yang terakhir, finishing, yaitu pengecekan konstruksi, membutuhkan perkiraan waktu 1 hari dan jumlah pekerjanya 2 tukang. Next. Untuk rincian biaya bahan baku, diantaranya semen, pasir, batu, pipa, mesin. Untuk semen sendiri membutuhkan 90 sak, jumlah per saknya itu 70.000, dan totalnya yaitu 6.300.000. Untuk pasir membutuhkan 20 pick up, untuk biayanya 160.000 per pick up, dan totalnya 3.200.000. Untuk batu membutuhkan 18 pick up, untuk biayanya sendiri 180.000, untuk totalnya 3.240.000.
Untuk pipanya membutuhkan 4 batang. Untuk biaya per batangnya itu 70.000. Untuk totalnya 280.000. Dan untuk bensin totalnya 50.000. Jadi total rincian, total bahan material itu 13.070.000. Untuk biaya tenaga kerja, untuk tukang biaya per harinya itu 100.000. Total hari 228 hari. Untuk total gajinya 5.600.000. Dan untuk kuli per harinya itu 80.000. Untuk total harinya 60 hari, jadi total gajinya 38.400.000. Jadi total biaya tenaga kerja yaitu 44 juta. Total semua biaya proyek, total biaya bahan baku dan total tenaga kerja itu total biaya proyeknya itu 57.070.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syamsul Bahri. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya menentukan RAB. RAB ini sendiri bertujuan untuk menentukan nilai atau biaya-biaya tiap aktivitas. Yang pertama, aktivitas pertama itu persiapan material dan alat, material transportasi dengan rincian bensin, dan harga satuannya itu 50.000. Dengan jumlah pekerja 2 tukang, di mana tukang tersebut membeli material dan alat, dan memerlukan waktu total 2 hari. Dan untuk biaya tenaga kerjanya itu 100.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja selama 2 hari itu 400.000. Dan aktivitas pembersihan lahan itu tidak ada material, memerlukan pekerja 8 kuli, dan memerlukan waktu total 8 hari. Dan untuk biaya tenaga kerjanya itu per kuli 80.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja selama 8 hari itu 5.120.000. Jadi total untuk aktivitas pertama itu persiapan material dan alat, pembersihan lahan itu 5.520.000. Selanjutnya aktivitas kedua yaitu pengukuran. Untuk materialnya sendiri tidak ada, memerlukan pekerja 2 tukang. Dengan keterangan pekerja, tukang tersebut melakukan pengukuran tepi sungai, memerlukan waktu total 3 hari dengan biaya tenaga kerja 100.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerjanya 600.000. Terus untuk aktivitas penggalian memerlukan pekerja 8 kuli, dengan keterangan pekerja melakukan penggalian lahan dengan waktu total 17 hari dan biaya tenaga kerjanya per kuli itu 80.000. Jadi total biaya tenaga kerja kuli tersebut selama 17 hari adalah 10.800.000. Dan untuk aktivitas pengecoran itu sendiri memerlukan material semen sebanyak 20 sak dengan harga satuan per saknya 70.000 dengan jumlah 1.400.000. Dan untuk material pasirnya itu membutuhkan 5 pick up dengan harga satuannya itu 160.000 dengan total biayanya 800.000. Dan untuk aktivitas pengecoran sendiri itu memerlukan pekerja 8 kuli dengan waktu total 8 hari dan biaya tenaga kerjanya sendiri itu per kuli 80.000 dan jumlah biaya tenaga kerjanya selama 8 hari itu 5.120.000. Jadi total keseluruhan untuk aktivitas kedua yaitu pengukuran, penggalian, pengecoran itu sebanyak 16.600.000. Untuk aktivitas selanjutnya itu pengecekan konstruksi, di mana untuk pengecekan konstruksi tersebut hanya memerlukan pekerja 2 tukang. Dengan keterangan pekerja, 2 tukang tersebut mengecek keadaan konstruksi dan memerlukan waktu total 1 hari dengan biaya tenaga kerjanya 100.000 dan jumlah biaya tenaga kerja selama 1 hari itu 200.000. Untuk total biaya materialnya 50.000 ditambah 2.200.000 ditambah 10.850.000 jadi 13.070.000. Untuk total biaya tenaga kerjanya itu 5.520.000 ditambah 16.600.000 ditambah 21.680.000 ditambah 200.000. Jadi total keseluruhan total biaya material sama total biaya tenaga kerja itu 57.070.000. Selanjutnya Gancat. Gancat sendiri ini tujuannya untuk penjadwalan aktivitas agar lebih terperinci.
Yang pertama, kode A itu aktivitasnya persiapan alat dan bahan, itu dimulai pada tanggal 6 sampai 7 Oktober. Pembersihan lahan dimulai tanggal 8 Oktober sampai 15 Oktober. Aktivitas pengukuran dimulai tanggal 8 Oktober sampai 9 Oktober. Penggalian dimulai tanggal 16 Oktober sampai 1 November. Pengecoran dimulai tanggal 2 November sampai 9 November. Penyusunan batu dimulai tanggal 10 November sampai 17 November. Pemasangan pipa dimulai tanggal 18 November sampai 20 November. Untuk plesteran dimulai tanggal 21 November sampai 9 Desember. Dan terakhir pengecekan konstruksi itu dikerjakan tanggal 10 Desember. Selanjutnya untuk penjaringan aktivitasnya, yang pertama kode aktivitas A, persiapan alat dan bahan, aktivitas yang mendahului tidak ada karena ini awalan dengan durasi waktu 2 hari. Untuk pembersihan lahan, aktivitas yang mendahului itu aktivitas A dengan waktu durasi 8 hari. Aktivitas C, pengukuran, aktivitas yang mendahului itu aktivitas A dengan durasi waktu 2 hari. Aktivitas D, penggalian, di mana aktivitas yang mendahului itu aktivitas B dan C dengan durasi waktu 17 hari. Aktivitas E, pengecoran, aktivitas yang mendahului itu aktivitas D dengan waktu durasi 8 hari. Aktivitas F, pemasangan batu, itu aktivitas yang mendahului aktivitas E dengan waktu durasi 8 hari. Aktivitas G, pemasangan pipa, aktivitas yang mendahului itu aktivitas F dengan waktu durasi 3 hari. Aktivitas H, plesteran, itu aktivitas yang mendahului aktivitas G dengan waktu durasi 19 hari. Dan aktivitas I, pengecekan konstruksi, itu aktivitas yang mendahului aktivitas H dengan durasi waktu 1 hari. Next. Selanjutnya untuk hitung aktivitas on node atau AON. Yang pertama itu ada aktivitas A. Untuk durasinya kan 2 hari, jadi 2 ditambah 0 itu 2. 2 itu sendiri naik ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas B yaitu aktivitas B, di mana aktivitas B itu memerlukan waktu durasi 8 hari. Jadi 8 ditambah 2, 10. Untuk aktivitas B sendiri itu 2 ditambah 2, 4. Dikarenakan ada 2 aktivitas, berarti harus dipilih yang terbesar. Jadi untuk aktivitas D itu 10. Terus durasinya 17, jadi 17 tambah 10, 27. Masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas E dengan waktu durasi 8 hari. 27 ditambah 8 itu 35. Terus 35 itu masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas F dengan waktu durasi 8 hari. Jadi 35 ditambah 8 itu 43. 43 itu masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu G dengan waktu durasi 3 hari. Jadi 43 ditambah 3, 46. 46 itu masuk ke aktivitas H dengan waktu durasi aktivitas H itu 19 hari. Jadi 46 ditambah 19 itu 65. Dan 65 masuk ke aktivitas terakhir yaitu aktivitas I dengan waktu durasi 1 hari. Jadi 65 ditambah 1, 66. Terus penghitungan mundur yaitu dimulai dari aktivitas I, 66 itu dikurangi 1 jadi 65. Terus 65 dihitung mundur ke aktivitas H yaitu 65 dikurangi 19 jadi 46. Terus selanjutnya mundur lagi ke aktivitas G, 46 dikurangi 3 jadi 43. Terus aktivitas H, aktivitas F, 43 dikurangi 8 itu 35. 35 masuk ke aktivitas E, 35 dikurangi 8 itu 27. Terus 27 masuk ke aktivitas mundur ke aktivitas D itu dikurangi 27 dikurangi 17, 10. Karena ini mundur berarti 10 itu masuk ke aktivitas B sama C. Untuk aktivitas C 10 dikurangi 2 itu 8. Aktivitas B 10 dikurangi 2 itu 8. Dan untuk aktivitas A itu berarti diambil yang
terkecil yaitu 2. Jadi untuk aktivitas A itu sendiri 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk menentukan lintasan kritisnya itu ada aktivitas A sama B sama D sama E sama F sama G sama H sama I. Karena itu dikurangi sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya resource constraint. Yang pertama aktivitas A itu researchnya 2 dengan durasi 2 hari dimulai hari ke-1 sampai hari ke-2. Terus yang aktivitas B researchnya 8 dengan durasi 8 hari dimulai dari hari ke-3 sampai hari ke-10. Aktivitas C researchnya 2 dengan durasi 3 hari dimulai hari ke-3 sampai hari ke-10 dengan total setnya sebanyak 5. Terus untuk aktivitas D itu researchnya 8 dengan durasi 17 hari dimulai tanggal 11 sampai tanggal 27. Untuk aktivitas E researchnya 8 dengan durasi 8 hari dimulai hari ke-28 sampai hari ke-35. Aktivitas F researchnya 8 durasi 8 hari dimulai dari hari ke-36 sampai hari ke-41. Aktivitas G researchnya 2 dengan durasi 3 dimulai hari ke-44 sampai hari 46. Aktivitas H itu researchnya 10 durasi 19 hari dimulai hari ke-47 sampai ke hari 65. Aktivitas terakhir, aktivitas I researchnya 2 dengan durasi 1 hari dimulai hari ke-66. Untuk diagram di bawah sendiri itu ditentukan dari total research load sama research available-nya. Jadi untuk hari ke-1 ke-2 itu kan total research load-nya 2. Jadi untuk menggambar diagram di bawah itu research available-nya digambar di angka 2. Dan untuk hari ke aktivitas 3 sampai 5, hari ke-3 sampai 5 itu kan total research load-nya 10. Jadi penggambaran diagramnya research available-nya 10. Terus aktivitas hari ke-6 sampai ke-10 itu total research load-nya 8. Jadi penggambaran diagramnya itu sebanyak 8. Terus untuk aktivitas hari 11 sampai 27 itu total resource load-nya 8. Jadi penggambaran diagramnya resource available-nya sebanyak 8. Untuk aktivitas hari ke-28 sampai ke-35 itu total resource load-nya 8. Berarti penggambaran diagram resource available-nya sebanyak 8. Terus aktivitas ke hari ke-36 sampai 41 itu total resource load-nya 8. Jadi untuk penggambaran diagram resource available-nya itu sebanyak 8. Selanjutnya aktivitas ke hari ke-44 sampai ke-46 itu total resource load-nya 2. Berarti untuk penggambaran diagram resource available-nya itu sebanyak 2. Terus untuk aktivitas hari ke-47 sampai ke-65 itu kan total resource load-nya 10. Berarti penggambaran diagram resource available-nya itu sebanyak 10. Dan aktivitas ke hari ke-66 itu kan total resource load-nya 2. Berarti diagram resource available-nya itu digambar sebanyak 2. Proyek tersebut kan ini memerlukan 66 hari. Nah, kelompok kita ingin proyek tersebut apakah dapat dipercepat menjadi 20 hari. Next. Maka dilakukan perhitungan CP4-nya. Yang pertama itu aktivitas A atau kode A dengan durasi 2 hari dilambangkan dengan M, waktu optimisnya 1 dilambangkan dengan A, waktu
waktu pesimis 3 dilambangkan B, dan waktu rata-ratanya itu diambil dari waktu optimis ditambah 4 dikali durasi ditambah waktu pesimis dibagi 6, jadi hasilnya 2. Untuk menentukan nilai variansinya itu waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6 pangkat 2, jadi hasilnya 0,11. Untuk aktivitas B atau kode B, durasi 8, waktu optimis 6, waktu pesimis 10, waktu rata-rata 8, dan variansinya 0,44. Kode C atau aktivitas C, durasi 3 hari, waktu optimis 1, waktu pesimis 3, waktu rata-rata 2,7, variansinya 0,11. Aktivitas D atau kode D, durasi 17, waktu optimis 14, waktu pesimis 19, waktu rata-rata 16,8, variansinya 0,69. Untuk aktivitas E, durasinya 8, waktu optimisnya 6, waktu pesimisnya 9, waktu rata-rata 7,8, dan variansinya 0,25. Aktivitas F, durasi 8, waktu optimis 6, waktu pesimis 9, waktu rata-rata 7,8, variansinya 0,25. Aktivitas G, durasi 3, waktu optimis 1, waktu pesimis 4, waktu rata-rata 2,83, varians 0,25. Untuk aktivitas H atau kode H, durasinya 19, waktu optimis 16, waktu pesimis 21, waktu rata-rata 18,83, dan variansinya 0,69. Untuk aktivitas I atau kode I, durasinya 1, waktu optimis 1, waktu pesimis 2, waktu rata-rata 1,17, dan variansinya 0,02. Terus menghitung varians proyeknya. Dimana untuk menghitung varian proyek itu rumusnya sigma varians kegiatan pada jalur kritis, berarti variansi jalur A tambah B tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I sama dengan 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,11 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,9 tambah 0,02, hasilnya 2,81. Terus dihitung standar deviasi dengan rumus akar variansi proyek sama dengan akar 2,81, hasilnya 1,67. Jadi jika pembangunan proyek ini dipercepat menjadi 62 hari, maka diketahui TE waktu pengerjaan proyek tersebut 66, terus waktu percepatan proyek tersebut 62. Jadi nilai deviasi normal atau Z dapat dihitung dengan rumus TS dikurangi TE per standar deviasi sama dengan 62 dikurangi 66 dibagi 1,67, hasilnya minus 2,39. Next. Ini untuk percepatan proyeknya. Yang pertama aktivitas A itu waktu normal 2 hari dengan tenaga kerja 2 tukang dengan biaya normal atau biaya tenaga kerjanya 400.000, biaya normal biaya material 50.000, total biaya normalnya 450.000. Dan waktu akselerasinya itu 1 hari dengan tambahan tenaga kerja 3 tukang, biaya akselerasinya atau biaya tenaga kerjanya 500.000, jadi total biaya akselerasinya 550.000. Untuk aktivitas B itu waktu normalnya 8 hari dengan tenaga kerja 8 kuli dengan biaya tenaga kerja 5.120.000, biaya materialnya tidak ada, jadi total biaya normalnya itu 5.120.000. Dan waktu akselerasinya itu 5 hari dengan tambahan tenaga kerja 5 kuli dan biaya akselerasi tenaga kerjanya 5.200.000. Jadi total biaya akselerasinya itu 5.200.000. Terus aktivitas C, waktu normalnya 3 hari dengan tenaga kerja 2 tukang, biaya tenaga kerjanya 600.000, biaya materialnya tidak ada, jadi total biaya normalnya 600.000. Terus waktu akselerasinya itu selama 2 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 tukang,
dengan biaya tenaga kerjanya 800.000 dan total biaya akselerasinya 800.000. Untuk aktivitas D, waktu normalnya 17 hari dengan tenaga kerja 8 kuli, biaya tenaga kerjanya 10.880.000, dengan biaya normal material tidak ada, jadi total biaya normalnya 10.880.000. Dan untuk waktu akselerasinya itu 14 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 tukang, dengan biaya tenaga kerja akselerasinya 11.760.000. Jadi untuk total biaya akselerasinya itu 11.760.000. Untuk aktivitas E, itu waktu normalnya 8 hari dengan tenaga kerja 8 kuli, biaya normal tenaga kerja 5.120.000, biaya normal biaya material 2.200.000, jadi total biaya normalnya itu 7.320.000. Untuk waktu akselerasinya itu 7 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 kuli, dengan biaya akselerasi tenaga kerjanya 5.600.000, dan total biaya akselerasinya itu sebanyak 7.800.000. Dan untuk aktivitas F, itu waktu normalnya 8 hari dengan tenaga kerja 8 kuli, dengan biaya normal tenaga kerja 5.120.000 dan biaya normal material 6.140.000, jadi total biaya normalnya itu 11.260.000. Dan untuk waktu akselerasi aktivitas F itu 6 hari dengan tambahan tenaga kerja 3 kuli, dan biaya akselerasi tenaga kerjanya 5.280.000, jadi total biaya akselerasinya itu 11.420.000. Untuk aktivitas G, itu waktu normalnya 3 hari dengan tenaga kerja 2 tukang, biaya normal tenaga kerja 600.000, biaya normal material 580.000, jadi total biaya normalnya 1.180.000. Dan untuk waktu akselerasi aktivitas G itu 2 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 tukang, dengan biaya akselerasi tenaga kerjanya 800.000, jadi total biaya akselerasinya 1.380.000. Untuk aktivitas A, itu waktu normalnya 19 hari dengan tenaga kerja 2 tukang dan 8 kuli, dengan biaya normal tenaga kerja 15.960.000 dan biaya normal material 4.100.000. Jadi total biaya normalnya itu sebanyak 20.060.000. Dan untuk waktu akselerasinya itu 16 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 tukang, dengan biaya akselerasi tenaga kerja 16.640.000. Jadi total biaya akselerasinya 20.740.000. Dan untuk aktivitas I, itu waktu normal 1 hari dengan tenaga kerja 2 tukang dan biaya normal tenaga kerja 200.000, biaya normal material tidak ada, jadi total biaya normal itu sebanyak 200.000. Dengan waktu akselerasi 1 hari, tambahan tenaga kerja tidak ada, biaya akselerasi tenaga kerjanya tidak ada, berarti total biaya akselerasinya 200.000. Jadi total keseluruhan itu 50. Untuk total biaya normalnya kan itu 57.000, dan untuk total biaya akselerasinya itu 59.930.000. Jadi kesimpulannya itu, untuk melakukan percepatan proyek tersebut memerlukan tenaga kerja dan tambahan biaya yang besar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arsandi. Untuk selanjutnya adalah percepatan proyek yang gambar diagram jaringan seperti di layar dengan garis header A, B, D, E, F, G, ya, dan ini seperti awal yang membutuhkan waktu 66 hari. Untuk total waktu akselerasi, total biaya akselerasi dan biaya akselerasi per unit waktu. Untuk aktivitas A dengan total akselerasinya 1 hari dan biaya akselerasi 100.000 per harinya 100.000. Dan untuk aktivitas B, akselerasinya harinya 6 hari, biaya akselerasi 80.000 dan biaya akselerasi per hari 16.000. Untuk C, biaya akselerasi total waktu akselerasi 2, total biaya akselerasi 200.000 dan biaya per harinya 100.000 karena 2 hari. Dan seterusnya seperti hasil yang ada di layar, dengan total biaya akselerasinya 7.940 dan biaya akselerasi per harinya 588.511. Untuk penentuan aktivitas yang akan di crash, kita akan membutuhkan biaya akselerasi yang kecil, yaitu 16.000 seperti yang ditanda kuning ini, dengan biaya akselerasi 16.000, dan yang kita percepat menjadi 5 hari. Jadi waktu normal kurang waktu akselerasi 8 hari kurang 5 hari 3 hari. Biaya tambahan setelah biaya akselerasi jadi 16.000 dikali 5 hari 80.000. Dengan lama waktu 66 hari kurang 5 hari 61 hari.
Nah, penentuan kembali, jadi aktivitas B kita harinya kita rubah menjadi 3, jadi menjadi 61 hari dengan edaran listis atau aktivitasnya A, B, C, F, G, H, dan I seperti semula. Dan jika maksimal 5 hari, maka lama waktu proyek menjadi 61 hari, dan itu lebih cepat dari perkiraan awal yaitu 62 hari. Jadi kita percepat menjadi 4 hari, waktu normalnya 8 hari kurangi 4 hari, jadi 4 hari. Gaya tambahan dan akselerasi per hari kali waktu akselerasi yaitu 16.000 dikali 4 hari, 64.000. Dan waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan, 66 hari kurangi 4 hari, 62 hari. Dan diperbarui dari tadi dengan aktivitas B yang dipercepat, waktu normalnya 8, waktu akselerasi yang digunakan 4, waktu sekarang 4. Dan ini diagram jaringannya. Ketika kita harinya diganti menjadi 4 hari, menjadi 62 hari, yaitu sama persis seperti yang kita perkirakan, yang inginkan yaitu 62 hari. Dengan waktu break setelah crash kurang waktu awal 66 hari, 4 aktivitas B, waktu akselerasi yang digunakan 4 hari, waktu proyek setelah akselerasi 62 hari. Karena waktu proyek sudah sama dan waktu yang diharapkan, maka crash berhenti, sehingga total dia tambahkan untuk mempercepat waktu menjadi 62 hari sebesar aktivitas B. Waktu akselerasi yang digunakan 4 hari, biaya akselerasi per hari 16.000, jumlah biaya akselerasi 64.000. Nah, itu untuk resource constraint-nya, karena resource-nya membutuhkan 5 pekerja, jadi seperti ada yang di gambar ini, tanggal 6 sampai 7, 5 pekerja, tanggal 8 sampai 11, 13 pekerja untuk aktivitas D. Untuk aktivitas C yaitu 4 pekerja yang dibutuhkan, terus aktivitas mulai tanggal 12 sampai 28, 10 pekerja, dan seterusnya sampai aktivitas I yang dibutuhkan 2 pekerja. Untuk diagramnya seperti di gambar ini. Dan terakhir untuk yang Microsoft Project-nya seperti gambar ini. Nah, untuk MS Project-nya seperti berikut. Untuk persiapan alat, bensinnya, jadi kita jadikan satu, mulai dari RAB sama diagram penjadwalan. Jadi kesimpulannya yaitu dari manual sama menggunakan MS Project. Untuk MS Project-nya kita lebih cepat, jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya, di situ akan menghitung sendiri atau menjumlahkan sendiri, jadi tidak langsung kita jumlahkan secara manual seperti di kalkulator. Dan tukangnya juga, serta jadwalannya juga, jadi sudah ditentukan. Ketika mengetik 2 hari, langsung mulai tanggal 10 sampai tanggal 10, jadi gitu. Terima kasih. Sekian untuk kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa?